Jangan bernaung di agama tapi menghidupkan agama. Jangan cari hidup di agama tapi menghidupkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, beli minyak lupa beli buah takokak. Orangnya banyak, jamaahnya banyak, jawabannya nggak kompak. Betul nggak? Sini semangat, sana kurang semangat, kurang kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli minyak, lupa juga. Tidak beli buah kesemek. Jawabannya banyak, cuma barijeng ambek. Kedengaran tadi kesemek. Mudah-mudahan jawaban yang ketiga insyaallah Allah berkahkan, amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian mendapatkan keridhaan Allah, segala kesusahan dipermudah oleh Allah, segala keinginan dijabah oleh Allah, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi bi'adadi anwa'i rizki, amin gitu. Wa ala alihi bi'adadi anwa'i rizki wal futuhati ya basital ladzi yabsutu rizqan liman yasha bighairi hisab ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin wa min khazaini ghaibika bighairi minnatin makhlukin bimahdi fadlika wa karamika bighairi hisabin ya arhamar amin Allahumma amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang sama-sama menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini masih suasana Syawal. Betul nggak? Di tempat yang Allah muliakan, di Masjid At-Taubah. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang taubatan nasuha insya Allah. Bertemu dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bertemu dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, bertemu dengan orang-orang yang betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, sebelum saya lanjutkan, indahnya menyapa dulu kan ya. Yang saya hormati, saya muliakan
Ketua RW 15. Mana Bapak RW-nya? Oh ini ya. Wah, muda ya. Alhamdulillah. Beneran muda? Iya, insya Allah. Harus yang muda kalau Pak RW. Iya kan? Yang saya hormati, saya muliakan, dari mulai tadi RT 1 sampai RT 5. Ini senengnya nomor 5 ya. RW-nya 15, RT-nya 1 sampai 5. Sholat waktu juga 5 waktu, juga ada 5 waktu. Rukun Islam ada 5. Alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW senang yang ganjil. Hari ini RW kita adalah ganjil, RT-nya pun juga 1 sampai 5. Insya. Yang saya hormati, saya muliakan penasehat kedekaeman Masjid At-Taubah ini, dan juga yang saya hormati, saya muliakan ketua DKM, para guru, para kiai, para ulama, para asatidah, pimpinan majelis taklim, ibu-ibu, dan segenap para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhinal karim, Ustadz yang tadi membaca Al-Quran, insyaallah mudah-mudahan senantiasa semuanya tanpa kecuali Allah panjang umurkan, amin Allahumma amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah cukupkan bahkan tambah rezekinya, amin. Utang-utangnya Allah bayarkan, amin. Allah mudahkan, amin. Dan segala keinginan cita-cita yang ada dalam hati yang mungkin orang lain tidak tahu, Allah cepat kabulkan, amin Allahumma amin. Bu, Pak, cerita tentang halal bihalal ini saya di awal sudah 7 menit nih. Kalau kultum udah selesai ini. Ini deal-dealan dulu dah. Kepanjangan juga nggak enak, kecepatan juga nggak enak. Enak di saya kalau begitu ya Bu ya. Betul Bu? Betul apa betul? Dan juga khusus untuk Ustaz Saiful, oh ini ya, wasilahnya beliau bulan kemarin ya, ngebel pakai rahasia siapa gitu kan. Dan Allah takdirkan, ana turid anta turid wallahu lima yurid. Semua punya kehendak, ibu dan bapak punya kehendak, kita pun juga punya rencana, punya jadwal. Kalau Allah tidak memperkenankan, tidak bisa. Tidak sedikit ada orang, bahkan jamaah kita, rekan kita, saudara kita, anak kita, suami kita, keluarga kita ingin berniat untuk datang ke masjid yang Allah cintai, ingin taklim atau ingin ibadah atau yang lainnya. Andaikan Allah tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi kepada kita. Dan hari ini adalah pilihan Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Yang hadir saat ini adalah semuanya pilihan Allah. Pilihan Allah yang diberi kesempatan untuk senantiasa taat dan mengikuti ittiba fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang halal bil halal itu sudah pada mafhum semua, hanya ada di Indonesia. Betul nggak Pak? Nek jare nek diomongin bid'ah yo bid'ah. Nggih napa nggih? Tapi delok-delok dhisik bid'ahe apa? Mencek Sunda mah bid'ahna bidah naon? Kan nanya gitu, bid'ahna bidah naon ari sia maneh? Gitu kan? Oh, ora urus kan begitu. Betul kan? Halal bil halal hanya ada di Indonesia. Waktu saya di Tanah Suci nggak ada. Nggak ada. Indah di Indonesia. Kalimatnya juga minal aizin wal fa. Lagi-lagi minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan. Emang artinya koyok ngono toh. Minal aidin wal faidin, segenap bla 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 bla. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, menang oleh, tapi jangan digandeng begitu koyo-koyo artine. Iya, mohon maaf lahir dan batin itu bukan minal aizin wal fa. Kalau mau nah disenggangi dulu dengan kalimat yang lain, atau taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Tapi nggak apalah, nggak dosa ini kok. Iya kan? Nggak dosa ini kok. Gak usah terlalu banyak dibahas.
Ya, yang dosa nggak dibahas, keceletot kayak gitu dibahas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halal bil halal tentu saja yang pertama untuk sama-sama menghalalkan atau istilahnya itu saling maaf-memaafkan, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun secara horizontal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab At-Tirmizi Ibnu Huzaimah bin Abdullah meriwayatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi satu riwayat mengatakan sebelum naik mimbar, mungkin sudah pada mafhum ya. Tangga mimbarnya Rasulullah itu ada tangganya. Di sini ada tangganya enggak? Ketutup ya? Iya, ada tangganya. Satu tangga. Ittiba bi Rasulillah, tangganya mimbarnya Rasulullah ada 3. Pada saat naik, tapi jangan tinggi-tinggi, ketinggian. Ada yang langsung ada tangganya, nggak baca kitab, tangganya 5, 1, 2, 3, 4, 5, tinggi amat itu. 3 tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat sebelum menjelang bulan Ramadan, di riwayat yang lain di saat Rasulullah naik mimbar, di saat ingin khutbah, membacakan khutbah saat hari raya Idul Fitri. Dalam kitab tersebut At-Tirmizi, bahkan Sunan Abu Daud juga ada, Sunan Muslim pun juga ada, bahkan diriwayatkan Ibnu Hibban, bahkan disahihkan oleh Syekh Albani dan segenap para masyayikh di zamannya maupun di zaman dulu maupun di zaman ini. Tangga pertama, malaikat Jibril alaihissalam itu turun. Kalau kita mah boro-boro turun ya, Bu. Jadi kalau zaman sakniki, nih enten tiang ngaku-ngaku kedatangan malaikat Jibril, gendeng namanya. Nggak ada spiritual tingkat apapun, ulama tingkat apapun. Bahkan ada seorang ulama dalam satu waktu itu bisa menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, sholatnya koyo apa ya, semalam bisa ketemu Allah 70 kali, naik turun ke atas ke bawah. Rasul aja seumur hidupnya cuma 1 kali, la ilaha illallah. Ada kan yang menyebutkan begitu? Seorang ulama bahkan tingkat waliullah mengatakan ketemu Allah dalam 1 malam 70 kali transit ketemu Allah. Rasulullah saja, Rasulullah itu selama seumur hidup hanya 1 kali. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini moro-moro sekarang mengatakan 70 kali dalam semalam. Subhanallah. Kembali kepada malaikat Jibril tadi, nggak ada. Bahkan khatamin nabiyina, malaikat Jibril terakhir turun itu kepada manusia pilihan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi saat mau wafat. Betul nggak Pak? Pada saat mau wafat itu Bu, wafat kan macam-macam kalau ada yang wafat itu ya. Ada yang sambil teriak-teriak, ada yang sambil melotot, ada yang sambil napasnya ini, ada yang sambil gulang-guling, ada yang sambil joget langsung wafat, ada yang begitu sujud meninggal, ada yang lagi tausiah meninggal. Betul nggak Pak? Bu, Rasulullah SAW saat wafat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu hadir semuanya. Malaikat Israel mau bertemu dengan Rasulullah, ingin menjemput Rasulullah itu berdiri dulu di gerbang, membaca salam dulu, Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Tidak dibuka dulu karena Siti Fatimah juga ada, saat itu sedang sakit. Assalamualaikum ya Rasulullah, terkhusus. Yang ketiga kalinya, Assalamualaikum ya Sayyidah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasul kepada Siti Fatimah, wahai anakku tercinta, tolong lihat ke sana, delok. Anak siapa?
Kan gitu ya. Karena etika untuk bertamu, etika membuka tamu, andaikan suaranya laki-laki, di dalam ada perempuan yang berhak untuk membuka pintu adalah laki-laki. Kalau ininya perempuan, walaupun itu ustadz, yang berhak membuka adalah istrinya dulu. Jangan aja mumpung, mentang-mentang ustadz. Kan sekarang pengen ketemu, iya nih pengen ketemu ke Pak Ustadz. Masya ketemu Pak Ustadz itu di mana? No, bareng-bareng janjian pengen ketemu Pak Ustadz. Dandannya sateker kebek, sekali dibawa dandan sateker kebek dibawa. Giliran ketemu suami, la ilaha illallah. Kita mah bangga kalau datang Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, monggo. Masya Allah, mau minum apa? Suami datang dari kerja, kadang-kadang lupa nawarin minum. La ilaha illallah. Mah haus, bikin aja dewe. Mah haus, nyin sorangan sana. Masya Allah. Sampai apapun disediakan, tempatnya, karpetnya disediakan segala macam. Itu di sana di Bandung. Di sini mah enggak. Bandung kebanjiran, pindah ke Telaga Murni. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cerita tangga kok jadi cerita wafatnya Rasulullah ya. Kemudian keluarlah Siti Fatimah, "Wahai saudaraku, siapa engkau?" "Oh, aku ingin ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian, "Mohon maaf, ayahanda sedang sakit." Ditutup lagi. Kurang bener ya. Kalau berarti nggak tahu bahwa itu adalah malaikat Jabaniyah Azrail. Kembali lagi, "Le sopo," gitu kan? Kalau bahasa Jawanya, "Le sopo," gitu kan? "Anakku siapa?" "Nggak tahu, ayahanda. Selama seumur hidup aku tidak pernah melihat seganteng orang tersebut, gagah, bercahaya. Subhanallah. Menanyakan engkau, tapi aku bilang bahwa engkau sedang sakit." Kemudian aku tutup lagi, tersenyum. "Tahukah engkau, wahai anakku tercinta, beliau adalah malaikat Azrail, malaikat Jabaniyah." Berkaca-kaca Siti Fatimah, "Wah ayahanda, mohon maaf, tapi jangan sekarang." Katanya jangan sekarang. Udah tahu kalau malaikat Azrail pasti dipersilahkan. Dan diiringi oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan selanjutnya. Kemudian sebagian para malaikat yang 4 itu tidak mau menatap Rasulullah karena tidak tega. "Kenapa engkau Jibril tidak mau melihat aku?" "Jijik." "Bukan ya Rasulullah, selama masa hidup aku paling banyak bersamamu." Rasulullah mah indah, kemana-mana ada malaikat Kalau kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian pada saat memanggil, saya sebelum itu makin bertanya, "Jibril, apakah sakit dicabut nyawa itu?" Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril nggak langsung jawab, karena khawatir Jibril nyanyahoanan. Kan sekarang mah bisa nggak jawab sorangannya. Harus betul lah betul. Ada yang tanya nggak bisa jawab, kemana aja ngalor ngidul. Apalagi kajian kitabnya nggak jelas, ngalor ngidul aja, logika aja yang disebutkan, tanpa ada literatur hadisnya, tanpa ada literatur Al-Qur'annya, tanpa literatur syarahnya. Bagaimana contoh-contohnya seperti mana? Ittiba fi Rasulillah, pokoknya ilmu jare nih, jare guruku, jare kiaiku, jare ngolong, turut-turut munding jadi ente ya. Pokoknya mah cek ustad ge kitu we, cek ustad we wungkul. Ustadna salah ge salah we. La ilaha langsung memohon kepada Allah. "Wahai Allah, kekasihmu bertanya." Bukan malaikat Israil yang bertanya. Pasti bakal dijawab. "Apakah sakit?" "Sakit." Sampai lagi, "Ya Rasulullah, Allah ngendiko, Allah berfirman sakit. Kaifa ummati?" Masya Bu, yang dipikirkan Nabi Muhammad mah kita. Kalau kita yang pikir mau mati siapa? Waduh, istri masih cantik, anak akeh, kendaraan baru beli, la ilaha rumah baru dibangun, masa tanah segala macam. Tapi Rasulullah begitu mau wafat, "Kaifa ummati?" "Wahai Jibril, bagaimana umatku? Andaikan sakit, tolong mohonkan kepada Allah biar aku yang menanggung rasa sakitnya syakaratul maut." Kurang apa tuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Singkat cerita, bolak-balik, kemudian Allah memperkenankan 2/3 diterima oleh Rasulullah, 1/3 oleh umatnya Rasulullah, yaitu kita. 1/3 aja sakit. Rasul pada saat mau wafat itu lidah, bibir bawah dengan gigi itu nempel, keringat dahinya berkeringat. Subhanallah. Dan alhasil jamaah umatnya Rasulullah ada yang teriak. Bapak pernah nggak lihat? Ibu pernah lihat nggak? Orang yang mau meninggal sudah 7 hari 7 malam bahkan seminggu, susah tuh sakaratul mautnya. Bu, ibu, pak, bapak, pernah lihat atau pernah dengar? Saya waktu itu masih bujangan tuh, Masya Allah, pulang dari pesantren 20-30 tahun yang lalu mungkin. Subhanallah, saya pulang dari Jawa Timur karena saya di Jawa Timur, ya, sempat di Tebu Ireng sama di Syekh Anak Khalil, kemudian di Sidogiri juga. Ini bukan ini karena memang perjalanan itu, Mak, ya. Sampai ke Bandung itu ada para ustadz, para kiai, para ulama, para DKM, ada semuanya itu mendoakan ternyata gitu. Kemudian apa? Setiap rombongan baca Yasin, setiap rombongan ada yang baca ini, baca itu. Kemudian ada yang mimpin talqin. Ayo, la ilaha illallah, moh, bilangnya moh, embung, la ilah moh, 3 kali moh. Yang paling Masya Allah mengerikan, bahasa binatangnya keluar, kancing coplok, bahasa doginya keluar, anjing sama goblok. La ilah moh, bahasanya anjing goblok. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditanyakanlah oleh kami semasa hidupnya seperti apa, tapi keluarganya bagaimana, orang tuanya masih ada, suaminya apa masih ada. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu yang sakaratul maut susah di hadapan Allah menjelang sakaratul maut, 1 durhaka kepada orang tua, yang kedua durhaka kepada suami. Oh, dengerin. Subhanallah. Tapi nyantai, nanti belum bapak-bapaknya, belum. Santai aja. Masih banyak waktu, paling 5 menit juga selesai saya. takut diubrak-abrik gitu kan ya sama ibu-ibu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita itu selesai, tapi kita kembali kepada pada saat naik mimbar pertama. Wahai Muhammad, bukan pada saat wafat, tapi pada saat beliau mau naik mimbar. Tolong aminkan, aku akan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, naik tangga pertama. Ada dalam satu hadis At-Tirmidzi, syaqi, celaka, atau bu'dun, celakalah wahai Muhammad umatmu, masya, yang mendapati bulan Ramadan kemarin. Bu, kemarin udah selesai ya. Tapi kan pujiannya masih ada. Syairillah ya Ramadan. Masih ada kan anak-anak ya? Masih ada? Nggak usah dikomentar. Udah. Ramadan udah lewat. Jangan, biarin aja. Usil banget. Ada yang kayak gitu, ambil. Ada yang sholawatan, ambil. Ada di sini nggak? Apabila yang sholawatan, ada yang suka ngambil, Ustaz? Ada yang suka ngambil apa enggak? Kacidat-cidating. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lain nyanyi eta mah sholawat. Bodoh kok kata toloyo. Sholawat beda dengannya nyanyi. Syaqi bu'dun, celakalah wahai Muhammad umatmu pada saat melewati bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan sampai selesai, leha-leha, santai-santai, dan di akhir tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Tadi ayatnya sudah dibacakan sama ustaz kita, wasyairu ila maghfirah, karena Ramadan adalah tempatnya ampunan Allah Subhanahu. Rasul mengatakan, lau ta'lamu ummati fi syahri Ramadan, seandainya umatku tahu di bulan Ramadan ada apa, umatku di akhir zaman akan memohon kepada Allah 12 bulan itu akan memohon bulan Ramadan. Bahkan Rajab 3 bulan ke belakang kita suka kalau lagi pengajian kan gitu ya, Allahumma barik lana fi Rajab. Tuh kan
wa balighna ramadhana wa hasil. Diakui tidak diakui pada saat ibu bermajlis, bapak bermajlis, itu dibaca dan minta sama Allah 3 bulan sebelum Ramadan sudah minta. Bahkan di akhir Ramadan tahun kemarin masih pandemi kan, saking nangis-nangis, Barijeng nggak boleh Jumatan, nggak boleh taraweh kan, pandemi makan begitu. Selama pandemi di sana di Bogor di kemasjidan, kebetulan saya pun juga di jajaran suriahnya, lakukan aja nggak ada masalah. Dan alhamdulillah selama pandemi bukan sombong, ceramah memang ada, ngaji tepada, tapi Allah takdirkan nggak ada tuh ceritanya di swab itu ada, saya nggak ada. Emang saya kan di sekolahnya sekolah internasional di Cibubur, saya ngajar di internasional Cibubur. Jadi per 3 hari bahkan seminggu paling lama di swab terus tuh. Tapi alhamdulillah walaupun bareng sama jamaah, walaupun ngaji bareng-bareng di masjid, Jumatan juga iya, berjamaah juga iya, aman tuh aman. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang sakit, itu mah cobaan dari Allah Subhanahu. Nah kayak siluman tuh disebutkan nggak ada, disebutkan nggak ada, nggak percaya lagi ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh-jauh sebelumnya bahkan minta kepada Allah, begitu Ramadan pertama masih penuh, saya mau tanya nih, sampai ke sono nggak? Ramadan pertama ke sono, sampai jalan tuh. Kedua masih aman, ketiga, keempat dipermasalahkan. Iki 11 sopor telulikur ya. Ini 11 apa 23 ya? Allah, ini Ustadz mah udah 23 lama. Gua besok gak akan di sini lagi. La ilaha il. Sempat-sempatnya Allahu Akbar, baca imamnya lama, dikomen. Besoknya imamnya cepet, dikomen juga. Imamnya sopo iki, kecepetan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama di komentar, sebentar di komentar. Terus maunya apa Ustaz? Di sini ada nggak kayak gitu? Ada. Ada 23 apa 11 Ustaz? 23. Bukan mempermasalahkan 11 sama 23. Terawihnya itu dilewati dengan sebaik-baiknya. Jadi yang nggak mau taraweh mah 23 ke embung, 11 ge embung. Astagfirullah. Malam ke-5, ke-6, ke-10 udah mulai. 15 sudah ada di Tanah Abang. Nggak Tanah Abang sekarang mah online, nungguin online mau datang kan begitu ya Bu ya. Betul nggak Bu? Jauh-jauh ngapain ke warung bongkok, ngapain ke mana? Ke PGC, SGC itu teh. SGC sekarang mah online kering gitu kan? Betul kan? Lebih murah kan? Makanan pakai online, betul nggak? Tuh wajah-wajah yang biasa pesen online tuh. Tahu-tahu bapaknya bingung, online lagi, astagfirullah. Aduh, ini ibu-ibu rebahan bulu sih rebahan aja, online lagi. Memang iya sih ya, zamannya serba online dan harganya murah-murah. Alhamdulillah. Cuma yang nggak bisa sholat online, nggak bisa. Sholat online kan sida-sida teuing, gitu kan? Temenang sholat online ya. Dan kemudian melewati bulan Ramadan santai-santai saja, membaca Al-Quran gak gelem, buka HP ya buka HP, Quran gak dibaca. Cek bapak nama eta, ayo Ramadan cicing, lupa pesenan yuk. Iya kan? Ibu yang biasa jualan online, cicing bapak, lupa pesenan ya, lupa pesenan. Sampai-sampai lupa untuk baca Quran karena ngurusin pesen. Lupa bahkan terlambat untuk sholat taraweh karena pesen online. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sini mah enggak taubah mah malu sama namanya at-taubah. Tobat Bu, tobat. Bu, tobat. Pak, tobat. Sudah. Masya Allah, heureuy Pak, canda. Jadi yang pertama diaminkan, amin. Masya Allah. Jadi celaka yang melewati bulan Ramadan tidak sempat untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Jaminannya man shauma ramadhana, man qama ramadhana. Ada satu kalimat man shauma,
puasanya ada satu kalimat, satu kata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang saum dengan Ramadan, bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, malamnya salat tidak mempermasalahkan 11:23-nya. Betul enggak? Capek wis gak zamane. Sudah bukan zamannya. Jangan dikit-dikit kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain lewat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain Wahabi. La ilaha il. Beda kunut dianggap Wahabi, beda usolli dianggap Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menginduk berpedoman kepada madzhabul arba'ah, imam 4. Cuma kita adalah Imam Asy-Syafi'i. Kalau yang berbeda dengan kita bukan madzhab Syafi'i, jangan serta-merta dikit-dikit Wahabi, Pak Bu. Ya, kecuali kalau sudah menjegal, gak boleh tuh. Muludan gak boleh, tahlilan gak boleh, tawasulan gak boleh. Nah itu jelas. Tapi kalau cuma perbedaan khilafiyah tentang kunut, tentang tahlil yasin, tapi kalau sampai mengharamkan mah itu sudah nggak ini. Karena di dalam kajian madzhabul arba'ah tidak sampai tidak bolehkan. Tidak mengatakan ahlun neraka, koyo-koyo mereka yang punya neraka itu. Innalillahi wa inna ilaihi ahlun nar. Enak banget lu yang punya neraka. Gampang banget bilang punya neraka. Yang lain kemana tuh? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bu'dun atau syaqi, orang yang memang umat Muhammad yang tidak mendapati bulan qad sabaqtum sabqan ba'ida. Kemarin sudah sejauh mana di bulan Ramadan itu? Kita yang diminta kepada Allah 3 bulan yang lalu, 4 bulan, 1 tahun yang lalu kepada Allah, malah bahkan dalam sebuah qaul ulama, man fariha biduhil Ramadan haramallahu jasadahu ala. Nah itu jangan ketuker Pak Bu, itu bukan hadis. Man sopone wong fariha bergembira Ramadan akan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Tidak sedikit para ustad keceletot apa sengaja atau saya nggak tahu. Barang siapa yang gembira akan datangnya bulan Ramadan, itu jasadnya diharamkan ke dalam neraka. Itu qaul ulama. Menginduk kepada hadis, tapi kalimatnya bukan begitu. Di zaman Rasulullah ada seseorang kalau diajak ke masjid moh untuk ke masjid, diajak taklim kayak gini nggak mau, diajak zakat moh, diajak sholat berjamaah moh, diajak untuk bermasyarakat ke sini moh juga, nanti aja. Tiba-tiba suatu ketika menjelang bulan Ramadan tanggal 30 Sa'ban, orang tersebut nggak diajak, udah jengkel mungkin tuh ya, nggak diajak lagi sama sahabat-sahabat, lah jengkel. Tiba-tiba di bulan 30 Sa'ban nggak diajak, nggak ada yang ngingetin. Duhurnya dia udah siap-siap mandi, berlapi, bersolek. Di sorenya itu di asar, maghribnya tiba-tiba nongol. Kata sahabatnya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Iki uang kok biasa nih. Kok ada? Malam pertama maghrib ada, taraweh pertama ada, besoknya saum, malam kedua ada, malam ketiga. Di hari ketiga Allah takdirkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian seminggu kemudian ada yang dalam riwayat 10 kemudian seminggu, ada yang mengatakan sampai 21 hari, banyak yang memimpikan bahwa orang tersebut masuk surga Allah Subhanahu. Berkunjung kepada Rasulullah, aku memimpikan ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, fulan bin fulan yang biasanya diajak begini dan tiba-tiba meninggal 5 hari ketiga bulan Ramadan, mempersiapkan di awal kedua, ketiga, dan Allah takdirkan. Tapi aku memimpikan, kami memimpikan beliau masuk surga. Tersenyum Rasul, tahukah engkau wahai sahabatku, karena itu adalah Allah ridha, karena di awal bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Senang gitu subhanallah. Kadang-kadang nggak ada yang nggak senang tuh. Aduh gimana nih, harus puasa. Yang suka ngopi masih ngopi aja. Bulan Ramadan nggak di luar, di rumah masih ngopi. Masya Allah. Yang kerja keras, apa hubungannya kerja dengan Ramadan coba?
Diniatin lagi, Pak bangun. Enggak, bapak mah enggak akan puasa, mau kerja takut enggak kuat, enggak bangun. Dalam syariat hudang heula, bangun dulu. Kalau enggak kuat di pertengahan jam 10 jam 12 enggak kuat baru buka. Ini mah belum coba dulu sudah enggak puasa. Innalillahi wa inna ilaihi. Lanjut yang kedua, karena waktunya sudah, ibu udah mulai gelisah tuh. Kalau gelisahnya udah kelihatan, nanti kalau aminnya udah kenceng tuh berarti sudah harus turun saya. Atau ibu semuanya udah kompak main HP semua berarti sudah nggak nyaman tuh, gitu ya. Ya, betul kan? Betul nggak? Man arada barang siapa yang melihat, bu, harus dikasih tahu dulu. Iya, dalam hadis, apabila melihat orang yang berbicara, mau saya, mau siapapun dari tadi awal sampai akhir, itu kata Rasulullah seperti melihatku di waktu zamanku yang pertama. Ya, bukan berarti saya dan kami Rasulullah, enggak. Jadi ya mambung, wah ini nggak dah berang Ustaz, siang, gitu kan? Kayak gitu penyakitnya ngaji mah gitu, ya. Iya, kamu rame mah jangan ngaji, ngebodor aja sana, gitu kan? Canda bu. Yang kedua, mencium hajar aswad. Amaliyahnya seperti ya Rasulullah, aku seandainya umatku dan aku tidak sempat melihat mencium hajar aswad. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan melihat Ka'bah. Bagaimana kalau kami tidak bisa mendapatkan nanti di akhir zaman? Kata para sahabatnya, lihatlah mencium tangan seorang suami dan mencium tangan orang tua itu seperti mencium tangan hajar aswad. Nyium terus kan? Bapak, ibu, saya mau nanya dulu. Nggak apa-apa kan nanya? Nggak dosa kan? Tadi ada suami ikut ke sini nggak? Nggak kan? Nggak ikut suami, izin dulu kepada suami nggak? Izin, gimana izinnya? Pak, ngaji ya? Hah? Kok beda kalau sama Ustaz? Ustaz, saya mau berangkat dulu ya. Astagfirullah. Ustazah, aku mau pulang duluan ya ke suami. Masya Allah. Seorang perempuan, seorang akhwat, seorang istri gak akan masuk surga kalau tidak mendapatkan ridho suami. Nih, dah suami saya mah sudah mah jelek, sudah mah hitam, pelit lagi. Astagfirullah. Adi minalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pelit? Mau ngaji aja nggak disangoni. La ilaha illallah. Bapak yang salah. Mau ngaji itu kasih uang biar uangnya berkah. Jadi pulangnya kan di tempat ngaji ada makanan, enggak apa kan pengen bakso yang di sana. Iya, pulang ngaji bakso dulu. Alhamdulillah, masya Allah, jangan disimpan dilipat-lipat. La ilaha illallah. Uang ibu, uang suami, uang ibu. Salah apa betul ya? Uang ibu, uang suami, uang betul. Ya. Kenapa demikian? Kalau suami menggunakan uang istri harus bilang dulu. Ya. Tapi ibu juga nggak boleh nggak bilang mah, harus izin tapi ibu punya hak, gitu ya, punya hak. Bahkan yang dicarikan nafkah oleh suami ibu, bukan suami kita, itu ada rezeki istri dan anak. Jangan kebalik, ke temen semuanya dijajanin, ditraktir, di rumah mah masya Allah. Di samping ke keluarga, ke anak dan istri, orang tua kita tidak ditinggal. Nanti di poin kedua nanti tentang orang tua, ya. Mu'adun. Udah langsung aja ke yang kedua aja lah. Lama ya bu ya. Ibu nanti malah ramai lagi, bapak kasihan nanti dikekesak si bapak ya. Masya Allah. Jadi melihat suami seperti melihat Ka'bah tadi, ya. Tadi kan mencium hajar aswad. Kalau yang keduanya, selama kita tidak bisa melihat Ka'bah itu kan pahala. Ada yang sudah haji umrah bu? Umrah ada? Angkat tangan yang udah umrah. Bu, Pak, kepengen kesana kepengen?
Kepengen ya? Saya alhamdulillah ke Tanah Suci berapa kali? Banyak gratisnya dari Allah. Sebab untung nggak jadi haji kos asih, ongkos dikasih. Saya pernah diijazahkan oleh kiai di pesantren, tapi dibaca setiap sholat atau pada saat sholat malam. Kalimatnya begini: Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah wa qabrin nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat sunnah di saat sebelum salam kalau saya. Jadi Allah memperkenankan, ya wasilahnya mungkin dari guru-guru kami. Bahkan pada saat mau berangkat ke Tanah Suci, nggak tahu sudah ada oleh-oleh, juga sudah ada. Berangkat dijemput, kendaraan ada, tapi sudah ada yang jemput. Pulang sudah ada, alhamdulillah. Kalau ditawarin mah nggak boleh ditolak, tapi kalau minta gak usah. Jadi jangan nyogrok-nyogrokkan maneh. Kan Ustadz Kiai ulama sekarang menawarkan diri, bener nggak? Mau jadi imam kadang-kadang pakai lamaran ada, Pak. Pakai lamaran ada. Suka datang ke sini ada lamaran dari Ustadz. Ada CV-nya. Kemudian ada kayak begitu. Atau berkunjung geril gak nawar-nawarkan maneh. Iya, dan materi jadwal Jumat nawar-nawarkan maneh, masya. Sudah banyak jadwalnya dipilihin. Oh, yang ono mais segini, yang ono segini. Giliran yang dekat ya udah dipindahin ke ini, dibadalin ke orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya. Imam Al-Basri mengatakan, bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apabila seorang yang syiar dalam agama diganti dengan materi, maka hancurlah agama. Ngaji teh proyek cenah. Innalillahi na'udzubillahi min. Ustaz, tidak benar kalau mengatakan ngaji proyek. Ngisi jamaah proyek. Kajian kitab proyek. Tahlilan proyek. Masya Allah. Jangan bernaung di agama, tapi menghidupkan agama. Jangan cari hidup di agama, tapi menghidupkan agama. Kalau sudah cari hidup di dalam agama, semuanya serba dimaterikan. Gak ada materinya, lupa, gak ditransfer, gak gelemeng, gerutuk. Gua jauh-jauh ya, capek juga ngomong, gak sedikit juga ini. Malah masya Allah, mual-mual deh. Masih denting pun mual-mual deh. Datang ngomong saja dalam tingkah imah ketemu istrinya, ini nekat banget tuh panitia segala macam. La ilaha il. Tapi nggak akan ada kalau lupa mungkin. Masih mending kalau begitu. Ini mah udah kecil, apaan? Dulu mah gua kayak begini nggak begini. La ilaha illallah. Seorang syiar dalam agama, jangan sampai kita mencari hidup dalam agama, tapi justru harus menghidupkan agama. Kalau sudah menghidupkan agama, adalah syiar Allah ditolong, masjid ditolong, musola ditolong, taklim ditolong, majlis ditolong. Allah akan menolongnya dari berbagai macam kesulitan, insya Allah. Amin. Insya Allah di sini mah nggak ada di sono Bandung banyak. Bandung di Bogor ya, bener-bener Bogor banyak. Emang nggak, insya Allah ikhlas semua, ikhlas Ustaz, ikhlas, masya Allah. Yang keduanya syaqi, yang tangga kedua tadi yang amin kan. Tangga kedua, mu'adhan atau syaqi. Celakalah wahai Muhammad umatmu yang masa hidupnya bersama-sama dengan orang tua atau mertua, tapi tidak sempat berbuat baik kepada keduanya. Nah, loh. Bahkan dalam riwayat lain tidak diterima dulu amal ibadahnya oleh Allah. Bahkan tidak masuk surga. Apakah dia rajin ibadahnya, pinter ngajinya, pokoknya mah termasyhur, santrinya banyak, tapi tidak mendapatkan keridhaan orang tua, tidak sempat untuk membahagiakan kedua orang tua dan mertua, itu tidak jadi masuk surga Allah Subhanahu wa taala, celaka. Jadi kadang-kadang kita mah terbalik ya, betul nggak? Atau mungkin kita kepada suami, kepada istri, itu mah bapak lu, mak lu, bapak gua, mak gua mah bukan itu. La ilaha illallah. Harus seimbang.
Bapak dan ibu harus seimbang. Bagaimana ke orang tua kita, bagaimana ke mertua kita. Walaupun seorang suami, kita bapak-bapak masih punya kewajiban untuk menafkahi orang tua. Ibu jangan ngiri dulu. Kalau suami itu berkunjung kepada orang tuanya, harus bersyukur, berarti suami ibu adalah Tapi suami soleh tidak menterlantarkan istrinya dikit-dikit, maknya lagi, bapaknya lagi, istri diparak, dibiarin, enggak begitu. Istrinya dibahagiakan, anak-anaknya dibahagiakan, orang tuanya dibahagiakan. Jangan kebalik sekarang mah. Datang ustaz semuanya minuman nih banyak banget nih. Ada cap kaki 3, kaki 4 ada nggak? Kemudian ada ini mineral, ada itu segala macam. Tanya lagi nanti ustaz gimana, bla bla bla. Datang orang tua. Saya pernah saudara di Jakarta datang dari kiai dari Jawa Timur. Ada kendaraan, sibuk banget itu sama kiai datang, sibuk, bela-belain kerja juga izin, kan datang guru besar, ya sama-sama kiai. Sampai saat itu langsung ke itu ya, naik pesawat saya itu, pokoknya kita bareng-bareng. Giliran, kebetulan orang Jawi juga, Jawi sana bukan Jawi bapak ya, Jawi sana. Orang tua ya udahlah naik Grab aja, la ilaha illallah. Lagi sibuk di kerjaan di kantor. Pada saat kiai ulama gurunya datang, bela-belain kerja juga izin. Orang tua malah disuruh naik Grab. La ilaha illallah. Derajat orang tua dengan guru duluan siapa? Tinggi sopo. Iya pak. Ke kiai ke ustadz mau diperhatikan, mau anggur, mau apel, mau apa. Orang tua masuk. Sembako paling bagus ke kiai ulama, bener gak? Ke orang tua duluan dulu, orang tua, masya Allah. Dalam tausiah bapak-bapak dan ibu, aniskurli wali daik, dalam syukuran, bersyukurlah kepadaku maka bukan niscaya, tapi sebelumnya berterima kasih kepada orang tua. Tidak sedikit orang mengadakan syukuran kepada Allah, undangan diutamakan, kiai ustadz juga iya, apalagi kalau ada habib, masya Allah. Orang tua di belakang, diem aja orang tua. Orang tua disimpan di paling depan. Kalau perlu perkenankan kiai, ustadz, ini emak dan bapak saya, jejerin tuh. Masya, jangan malu. Karena doa seorang orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya. Guru kiai termasuk duriyahnya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, itu masih unggul adalah orang tuamu, masya Allah. Betul, malaikat Jibril mengatakan celaka dan tidak diterima, bahkan masuk neraka andaikan tidak mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Kadang-kadang kita mah kewale gitu kan, orang lain diutamakan tapi orang tua kita diindahkan. Bahkan dalam suatu keterangan, apabila kita ingin rezekinya lancar, muhasabah sudah sejauh mana kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua. Insya ya, penyakitnya mah agak susah kalau sama orang tua mah. La ilaha illallah. Ya bener gak pak? Saya nih udah segede gini, udah ubanan. Orang tua umi saya masih ada, masih sempat-sempatnya kalau nelpon nanyain beras. Saya kan namanya Encep Lukmanul Hakim, kalau itu Aceh kan, seorang Sunda juga, lahir di Sunda. Kakek dari Banten, ini Garut, tapi lama di Jawa Timur lah ya. Main di sana kurang lebih 17-19 tahun di Jawa Timur itu ya. Sampai saya sempat bujangan di sini mungkin, makanya mungkin wasilahnya saya diundang sekarang karena sempat 2011-2012 saya di Alimaros sebentar, An-Nur juga di tempatnya ini nih, warung bambu ya. Itu sebentar. Setelahnya saya ke Cibubur, ke Bogor gitu ya. Kayak itu wasilah. Jadi nelpon. Kadang-kadang kita mah keduluan kan, betul nggak Pak? Bu, orang tua itu duluan langsung nelpon. Assalamualaikum. Bahkan yang bahas assalamualaikum juga orang tua dulu. Saya juga malu, mah jangan dulu assalamualaikum, biar aku yang assalamualaikum. Saya belum sempat ke Bandung, ujung-ujung dari Bandung sudah datang ke sini, ke Bogor. Masya Allah, masih nanya tuh, itu majelismu itu masih bocor enggak? Mama mau ke Bogor, nanti mau betulin itu. Tuh kepikiran, ngomong-ngomong tuh berasnya masih ayah enggak? Orang tua. Tapi kita sebagai anak kadang-kadang lupa, lali untuk nanya itu.
Disadari tidak disadari, mau kalangan ustadz, mau kalangan bukan, terkadang pohok kepada kedua orang tua. Tapi kalau ustadz nggak akan lupa, guru kita nggak akan lupa. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Nah, kita balik sekarang. Aminnya Rasulullah jangan sampai terjadi kepada kita. Masa hidupnya kita ada orang tua sakit harus kita perhatiin. Masya Allah, berjuang, mengorbankan nyawa sekalipun, mengorbankan materi sekalipun, waktu sekalipun untuk orang tua, Allah akan ganti berlipat ganda kepada kita untuk memperjuangkan orang tua kita. Kenapa demikian? Kita berilmu, kita bisa ngaji, kita menjadi pimpinan, kita bekerja di PT atau di perusahaan, ibu menjadi mulia di hadapan suami, anak-anak, tidak pernah lepas daripada perjuangan serta doa orang tua. Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Sudah sejauh mana kita berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Kalaulah seorang istri setelah orang tua baru suami kita, melihat aja sudah alhamdulillah, seperti melihat Ka'bah. Nanti pulang dari sini, lihatlah kalau ada orang tua, lihatlah orang tua. Kalau orang tua nggak ada, lihatlah suami. Oh, jangan-jangan kenapa ini? Si mamahku naunnya, ini ngelihat kayak bapak gitu kan? Karena pahalanya seperti melihat Ka'bah, ada doanya kan? Mau masuk aja, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu kan mau masuk babus salam, melihat Ka'bah ada doanya. Kita mah tinggal melihat suami dengan penuh kasih sayang, sudah kan? Ulah diomelin terus, Pak. Ngerokok terus, rokok semuanya. Tuh tetangga kemarin ngerokok terus mati. Astagfirullah. Ada suaminya yang merokok, ada. Saya juga merokok, tapi jangan gitu-gitu amat. Ya, jangan gitu-gitu amat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi tangga kedua diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah syaqi mu'dun. Celakalah wahai Muhammad, seorang hamba umatmu zaman ini maupun nanti di akhir zaman, apabila diucapkannya namamu tapi tidak mau menjawab, tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Boleh sallallahu ala Muhammad, tidak perlu mempermasalahkan sayyidina dan enggak sayyidina. Kalau salat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala, itu hadisnya sahih. Karena kita menjunjung tinggi baginda Rasul menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nggak usah dipermasalahkan lagi, itu mah Wahabi. Astagfirullah, nggak ada hadisnya itu. Tapi kita menambahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bersolawat dulu Bu, biar adem dikit ya. Sebentar aja boleh? Boleh sebentar? Ya. Apabila dibacakan Nabi Muhammad tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi, Allahumma salli wa sallim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa daraji adfataya jiratan alami ya ghailal judi wal karami. Monggo ya Rasulullah ya Rabbi adbada ya jiratan ya ghailan sama-sama Rabbi fa'ala bibarakatihim wa zinal husna bi
وأمسنا في طريق ومعافاتي من الفتن يا رسول الله. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil sayyidu Allahumma sholli wa sallim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah mudah-mudahan yang ketiganya pun juga tidak tergolong yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita mendapatkan ampunan Allah, karena maghfirah Allah itu harus diawali dengan ampunan Allah yang berhubungan dengan Allah, dan horizontal pasti berhubungan dengan manusia, yaitu untuk saling memaafkan. Jadi Allah belum tentu memaafkan, belum dulu memaafkan hambanya sebelum untuk saling memaafkan. Jadi antara kita, antara suami dan istri, antara dengan orang tua, dengan tetangga, termasuk dari kemesjidan kepada warga, karena kemesjidan itu adalah melayani umat, ya. Karena kami pun juga sama di Bogor, masjid itu Dewan Kemakmuran Masjid melayani umat. Jadi apapun kenyataannya tetap kita sebagai khadim warga melayani umat. Bagaimana kenyamanan di masjid ini, bagaimana ngajinya supaya nyaman, bagaimana ibadahnya supaya nyaman, tidak mawa karab sorangan, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena memang waktunya juga saya sudah habis. Banyak yang kepengen sebetulnya yang cerita-cerita. Kalau ibu-ibu itu ramai kalau cerita tentang ibu-ibu mah ya. Bagaimana nantilah di lain waktu dan kesempatan. Karena ini adalah momennya, momentum adalah halal bil halal. Mudah-mudahan kita sama-sama kembali zero, kepada nol, kepada bayi, untuk mengawali selama sebulan penuh kita dididik oleh Allah menjadikan la'allakum tattaqun. Karena pada saat mau Allah menciptakan di penghujung, Bu, sebentar dulu Bu ya. Di penghujung saya cerita, pada saat Allah menciptakan nafsu dan akal, paling akhir enggak sampai 10 menit Allah menciptakan akal, jadilah wahai akal, jadi itu akal. Akal rini langsung datang nunduk di hadapan Allah. Man ana wa man anta. Siapa lu, siapa kamu kalau bahasa sini. Siapa engkau, siapa aku. Akal langsung menjawab, wahai Allah, ana khalqi anta rabbi.
Engkau adalah Tuhanku yang menciptakanku dan aku adalah makhluk. Kemudian nafsu diciptakan oleh Allah. Hei nafsu, jadilah kamu. Nafsu sini. Nafsu ngadep ke aku. 3 kali. Kemudian malaikat dipanggil oleh Allah. Hei malaikat, gusur tuh nafsu ke hadapanku. Digusur nafsu. Tetap hei nafsu, aku tanya, man ana wa man anta. Siapa kamu dan siapa aku? Kemudian kata nafsu, engkau, aku. Lu, gua. Anak-anak, ente. Masya Allah itu nafsu. Nggak mau mengakui kepada Allah. Gitu kan? Kemudian malaikat, wahai malaikat, masukkan ke dalam neraka. Satu ayat mengatakan 500 tahun. Diangkat lagi, tetap kayak begitu. Kedua kalinya sampai ketiga kali 1000 tahun. Kemudian ditanya, man ana wa man anta. Wahai nafsu, aku tanya di ketiga kalinya ini, siapa aku? Kemudian baru mengakui engkau adalah Rabbi, aku adalah Khalqi. Jadi nafsu itu harus dididik dulu, harus diarahkan dulu, dibimbing dulu. Nafsu tidak bisa dibinasakan, tapi nafsu bisa dibimbing dan diarahkan. Allah sangat cinta kepada kita, kepada umat Rasulullah. Makanya dijadikan bulan Ramadan untuk pembenahan diri kita, untuk latihan diri kita, untuk menjadi la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Banyak salah, banyak kata-kata yang tidak nyaman, tolong dimaafkan. Itu ya. Ada baiknya sedikit. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahrulkan pergi ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, betul kan? Iya benar kan? Iya, demikian yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.